Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Nabiyina Muhammadin wa alihi tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajmain wa man sara ala najihim ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin Allah kita kembali hadir dalam majelis ilmu, ya, majelis tafsir tematik yang insya Allah pada kesempatan kita akan mengaji tafsir tematik berkaitan dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah yang sekarang saat ini kita berada di dalamnya, mengkaji tafsir surat Al-Fajr, ya, surat dalam Al-Quran yang menyebut berkaitan dengan bulan Dzulhijjah ini, 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah ini ada di dalam surat Al-Fajr, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal fajri wa layalin ashr, ya, demi fajar, ya, dan demi malam-malam 10, ya. Malam-malam 10 ini yang dimaksudkan bagaimana diriwayatkan oleh banyak dari ulama tafsir, ay asyru dzulhijjah, ya, yaitu Allah bersumpah dengan 10 malam, ya. 10 malam itu yang dimaksud adalah apa? Malam Dzulhijjah. Jadi 10 malam Dzulhijjah. Walaupun ada tafsiran lain yang benar, ya, karena ini saling keterkaitan. Karena keutamaan 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah itu punya kekhususan tersendiri. Demikian juga 10 malam terakhir di bulan Ramadan juga punya kekhususan, keutamaan tersendiri. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau bersabda, sekaligus ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk hidupkan dengan amal soleh 10 malam di bulan Dzulhijjah, 10 awal, ya. Jadi kalau bulan Dzulhijjah itu hari-hari yang terbaik adalah 10 hari pertama di awal bulan Dzulhijjah. Kalau di bulan Ramadan yang terbaik itu adalah 10 hari terakhir, ya, di bulan Ramadan itu kalau yang terakhir. Kalau yang pertama di bulan Dzulhijjah itu yang terbaik 10 harinya. Kalau yang terbaik yang terakhirnya itu 10 hari di bulan Ramadan. Nah, itu makna dari firman Allah tadi, walayalin ashr, ya, jadi demi 10 malam. Bisa juga disebut 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Nah, kenapa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu memiliki keutamaan? Karena sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ma min ayyamin al-amalu as-salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam, ya. Tidaklah, ya, dari
hari-hari di mana amal saleh di dalamnya itu lebih dicintai di sisi Allah melebihi hari-hari ini ya. Ai ayyamul ashr ya, yaitu 10 hari-hari ini ya. 10 hari-hari ini maksud Nabi adalah 10 hari pertama ya di bulan apa? Dzulhijjah yang sekarang kita ada di dalamnya. Jadi nggak ada yang bisa menandingi 10 hari ini. Amal soleh apapun nggak bisa menandingi keutamaan 10 hari di bulan Dzulhijjah. Lalu para sahabat kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah." Ya Rasulullah, bagaimana kalau itu dengan amalan atau dengan pahala jihad? Bukankah pahala jihad itu kan ra'sus sanam ya, ibaratnya itu mercusuarnya Islam lah ya, berada di puncaknya lah. Ya, bagaimana kalau itu disandingkan dengan pahala jihad fi sabilillah yang taruhannya nyawa dan harta ya? Kata Rasulullah, walal jihad fi sabilillah ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, walaupun jihad fi sabilillah itu enggak bisa menandingi keutamaan 10 hari pertama di bulan apa? Dzulhijjah. Artinya saking besarnya itu pahala ya. Saking luas dan besarnya amalan-amalan 10 hari pertama di bulan apa? Dzulhijjah. Jadi jihad pun nggak bisa menandingi 10 hari pertama ini. Kecuali ya, kecuali arji'u min dzalika bisyai'. Kecuali kalau memang ya, kecuali kalau memang ada seseorang ya, ada seseorang yang dia jihad fi sabilillah ya. Jihad fi sabilillah, dia berangkat keluar dari rumah dengan membawa dirinya, kemudian hartanya, dibawa secara totalitas, secara keseluruhan. Tsumma la yarji, kemudian dia nggak balik pulang ke rumah lagi. Alias apa? Syahid, alias mati di medan jihad. Ya. Tsumma la yarji'u min dzalika bisyai'. Jadi kemudian dia memang nggak pulang lagi ke rumah, nggak balik lagi, alias sudah wafat sebagai syahid di medan perang ya. Jadi seperti itu. Kalau memang seperti itu, nah itu baru selevel dengan pahala 10 hari pertama di bulan apa? Dzulhijjah walayalin ashr tadi ya. Jadi malam 10 ini kalau dikalkulasi pahalanya itu sama dengan orang jihad keluar dari rumahnya menuju medan perang ya, medan jihad dengan membawa nyawa dan membawa hartanya secara keseluruhan. Hartanya diinfakkan semuanya, nyawanya juga diinfakkan semuanya. Dia nggak balik lagi ke rumah, nggak pulang lagi. Ya, alias dia sudah apa? Dalam keadaan apa? Mati syahid ya, dalam keadaan mati apa? Syahid. Jelas ya? Itu makna dari wal fajri walayalin ashr ya. Ya, kata Ibnu Abbas, malam pertama itu ya, 10 malam pertama itu adalah yang dimaksud adalah malam 10 apa? Dzulhijjah. Jadi 10 malam itu yang dimaksud adalah 10 malam Dzulhijjah ya. Jelas ya? Oleh karena itu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita melihat keagungan ya 10 malam ini ya, 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah, maka hendaklah kita memanfaatkan untuk memperbanyak amal-amal saleh. Jadi perbanyaklah amal-amal apa? Saleh ya. Karena
itu sebaik-baiknya hari di dunia ini ya. Fadlu ayyamid dunya ayyamul ashr ya. Hari yang paling utama di dunia ini itu adalah 10 hari apa? Pertama di bulan bisa menandingi tadi kecuali kalau jihad dia mati syahid. Nah, kenapa alasannya? Kenapa alasannya 10 hari pertama tadi itu disebut sebagai hari yang terbaik di dunia ini? Ya, karena kata Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam mensyarah ya, di dalam mensyarah hadis ini, pada 10 hari pertama itu terdapat induk ya, terdapat dari induk semua amal ibadah itu berkumpul di 10 hari pertama. Kata Ibnu Hajar adalah ijtima'u ummahatil ibadati fihi ya. Terkumpulnya induk dari semua ibadah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ya. Kenapa itu menjadi induk semua ibadah ya? Kenapa itu menjadi induk dari semua ibadah? Ya karena semua ibadah ada di situ ya. Semua ibadah itu ada di 10 hari pertama di bulan apa? Dzulhijjah ya. Jelas ya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ada. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah tadi sebagai induk dari semua ibadah ya. Karena di situ yang pertama ya. Yang pertama di dalam 10 hari pertama ini ada ibadah puasa ya. Ada ibadah puasa. Khususnya puasa di bulan Arafah ya. Puasa bulan Arafah itu maksudnya hari Arafah ya. Jadi tanggal 9 apa? Dzulhijjah ya, puasa Arafah. Jadi sebenarnya boleh jamaah kita puasa dari tanggal 1 ya. 1 Dzulhijjah, tanggal 2, tanggal 3 sampai tanggal 9 itu boleh. Ya. Karena termasuk menghidupkan bulan-bulan haram ya. Masuk puasa sunnah itu amal soleh itu. Jadi amal soleh itu adalah ya ismun ya, mencakup apa saja ya yang itu lima yuhibbuhullah wa yardah, apa yang diridhoi dan dicintai oleh Allah, zahiran wa batinan, baik lahir maupun batin. Jadi yang penting amal soleh. Puasa silahkan mau berbanyak puasa di bulan Dzulhijjah, puasa-puasa sunnah bisa dimulai dari tanggal 1, 2, 3. Khususnya yaitu tanggal berapa? Tanggal 9 ya. Khususnya tanggal berapa? 9 Dzulhijjah. Pahalanya ini luar biasa pahalanya. Jadi pahalanya itu luar biasa. Kata Rasulullah SAW, kalau orang puasa di bulan Dzulhijjah itu ahtasibu 'alallahi an yukaffira as-sanah. Jadi kalau dihitung ya ikhtisabnya ya pahalanya itu kalau dihitung di sisi Allah, pahala puasa Arafah ya tanggal 9 Dzulhijjah itu setara dengan pahala yang bisa menghapus dosa selama setahun. Allati qablah, setahun yang lalu, setahun yang dulu. Jadi setahun yang dulu, setahun yang lalu kita melakukan dosa-dosa itu hapus dengan
satu hari puasa di tanggal 9 Dzulhijjah ini. Ya. Tidak hanya setahun yang lalu, wassanah allati ba'dah, dan 1 tahun setelahnya gitu. Berarti puasa 9 Dzulhijjah itu sama dengan pahala, ya, dengan pahala yang itu kalau dikalkulasi bisa menghapus pahala, itu bisa menghapus ya dosa-dosa berapa? 2 tahun ya. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Hadisnya sahih ini riwayat Imam Muslim. Ya. Puasa. Jadi memperbanyak puasa ada di bulan ini ya. 10 awal di bulan Dzulhijjah. Yang kedua, ada amal soleh berupa doa ya, banyak-banyak doa. Khususnya ketika doa pada hari Arafah ya, yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah ya. Karena hari itu Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memerdekakan itu ya, memberikan ampunan. Ya, Allah memperbanyak ampunan ya, dan memerdekakan hambanya ini dari api neraka. Ya. Jadi kalau kepengen daftar supaya terbebas dari api neraka, itu daftarnya pas hari Arafah itu. Perbanyak amal soleh. Ma min yaumin aktsara min an ya'tiqallahu fihi abdan minan nari min yaumi Arafah. Jadi tidak ada hari di mana ya Allah Subhanahu wa taala memerdekakan hambanya dari api neraka ya, melebihi pada hari ini, yaitu hari apa? Hari Arafah. Ya, tanggal 9 Dzulhijjah itu. Jadi Allah di situ memerdekakan banyak sekali dari kalangan manusia yang beriman ini, dimerdekakan tidak akan masuk api neraka. Sebab ampunan Allah tadi. Ya. Jadi ibadah doa ada di sini. Nah, kemudian lagi termasuk induk-induk ibadah ya, induk ibadah ya yang ada di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu, yaitu memperbanyak zikir ya. Memperbanyak zikir, memperbanyak takbir, tahlil, tahmid, tasbih ya. Itu disunahkan secara khusus. Ya, kita membaca takbir, tahlil, tahmid ya itu ya di mana saja dan kapan saja bebas terserah ya. Tapi ya, anjuran Nabi SAW khusus di 10 hari pertama ini disunahkan memperbanyak itu ya. Fa'aktsiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid ya. Perbanyak di 10 hari ini dengan membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, perbanyak itu. Ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Karena zikir yang paling afdal itu afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah ya. Zikir yang paling afdal itu adalah la ilaha illallah ya. Karena ini adalah induk kalimat tauhid ya. Yang dengannya orang dimasukkan surga dan dengannya orang diselamatkan dari api neraka. Kan kalau orang di akhir hayatnya ditutup dengan kalimat la ilaha illallah, dia husnul khotimah, dijamin masuk surga. Perbanyak itu tahlil ya, bacaan la ilaha illallah. Wa takbir, dan perbanyak bacaan apa? Takbir. Allahu akbar, Allahu akbar. Wa tahmid, perbanyak baca tahmid, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jadi perbanyak zikir ya. Itu jadi ibadah itu ada terkumpul juga di bulan apa? Dzulhijjah ini. Makanya disebut ijtima'u ummahatil ibadah. Jadi berkumpulnya amalan-amalan ibadah semuanya terpusat di sini ya, di bulan apa? Dzulhijjah ya, di 10
khususnya di 10 hari apa? Pertama, ya. Di 10 hari pertama, ya. Nah, kemudian lagi di situ ada ibadah kurban, ya. Dan ibadah kurban itu hanya ada di bulan apa? Zulhijjah, dan itu ada di 10 hari apa? Pertama itu, ya. Di tanggal 10 selesai takbiran, ya, selesai apa namanya? Salat Idul Adha, nyembelih, ya. Itu ibadah kurban. Fasholli li rabbika wanhar, ya. Ada ibadah salat, ya kan? Selain salat wajib 5 waktu, di situ ada salat khusus, yaitu salat apa? Idul Adha. Hanya Idul Adha ya hari itu, di tanggal 10 itu. Tanggal 10 itu, ya. Hanya ada di bulan Idul Adha, itu hanya di bulan Dzulhijjah. Enggak ada di bulan Ramadan, tidak ada di bulan yang lainnya, ya. Hanya ada di bulan Dzulhijjah, ada salat Idul Adha. Ini kekhususannya. Makanya tadi disebut induk, ya, dari ibadah, ya. Ada sholat, ibadah sholat, ya, sholat 5 waktu ada setiap hari, ditambah tadi sholat apa tadi? Idul Adha. Dan juga ditambah ada ibadah kurban. Ada ibadah apa? Kurban. Ya. Dan bahkan di hari itu, ya, di hari kurban tadi, amalan yang afdol itu ya tadi, nyembelih kurban. Jadi jamaah sekalian, amalan ibadah itu terkadang dikaitkan dengan waktu. Ketika disesuaikan dengan waktunya, momentumnya, itu menambah pahala. Ya. Sama-sama nyembelih kambing ini, ya, ya kambing ya, disembelih biasa gitu, lumrah biasa. Tapi kalau nyembelihnya itu pas tadi dijadikan sebagai hewan kurban, itu punya nilai ibadah sendiri. Ya. Ya, tukang sate setiap hari juga nyembelih kambing kan gitu kan. Tapi ya ketika disamakan dengan nyembelih pas tanggal 10 atau hari-hari tasyrik, ya, itu punya nilai tersendiri, ya. Punya nilai apa? Tersendiri, karena itu ada nilai ibadah, nilai kekhususan ibadah, ya, yaitu ibadah kurban. Inna a'dhamal ayyami indallah yaumun nahar, ya. Sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari nahar tadi, tanggal 10 itu. Ya, hari-hari untuk nyembelih apa? Kurban. Ya. Jadi itu yaumun nahar. Nah, ketika yaumun nahar, hari penyembelihan kurban tadi, amalan yang paling utama juga adalah amalan nyembelih kurban itu. Ya. Walaupun banyak juga amalan yang lain, tapi ada keutamaan khusus, ya, karena hanya ada di hari itu. Ya, ibadah kurban itu tidak ada setiap hari, ya. Jadi kurban, kita kurban patungan sapi, ya, patungan onta, atau kurban nyembelih kambing, ya. Itu hanya ada di bulan ini, ya, Dzulhijjah, ya. Makanya disebut ijtima'u ummahatil ibadah, ya. Itu berkumpulnya dari semua ibadah, berkumpul bertemu padu di 10, ya, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, ya. Ya. Dan ada kekhususan lagi, ya. Ada, memang ada riwayat, ya, disunnahkan, ya. Kalau kita memang sudah niat di awal ini, niat di bulan Dzulhijjah ini kita mau apa? Kurban, sudah daftar ke Masjid Sofia, udah daftar, ikut panitia kurban, ya, dia udah daftar, namanya udah didaftarkan, ya sudah. Kalau udah ada niat di bulan ini, ya, bulan Dzulhijjah, untuk nyembelih kurban, ya, kita masuk di 10 hari pertama dan kepingin kurban, maka hendaklah ditahan, ya, rambut dan kukunya, jangan dipotong, ya. Ya Ustaz, kenapa? Ya memang ada hadisnya. Idza dakhalat al-ashr wa arada ahadukum an yudhhiya
fal yumsik an sya'rihi wa adfarihi, ya. Ini kalau ulama yang memahami bahwa ketika masuk 10 hari pertama kepingin berkorban, maka hendaklah menahan, jadi rambut dan kukunya jangan dipotong. Ulama yang memahami bahwa domir an sya'rihi wa adfarihi kembali kepada dirinya, berarti dirinya nggak boleh motong rambut dan kukunya. Itu bagi ulama yang memahami domirnya kembali kepada dirinya. Tapi kalau domirnya kembali ke korban yang hewan yang ingin disembelih, berarti yang tidak boleh dipotong, dicukur itu ya rambut atau kukunya kambing atau sapinya tadi, ya. Walaupun ini masalah fikih, ya, masalah apa? Perbedaan pendapat apakah ketika orang udah niat korban 10 hari pertama baiknya rambutnya dibiarkan saja, kukunya dibiarkan saja ataukah dipotong. Ini masalah ini adalah masalah khilafiyah karena memahami tadi masalah hadis ini, ya. Tapi ala kulli hal jamaah sekalian, ini menunjukkan bahwa memang di 10 hari pertama ini memiliki keutamaan secara apa? Khusus, ya. Karena di situ ada hari Arafah, ada hari Nahar, ya, hari menyembelih korban, ada sholat Idul Adha, di situ ada takbiran, ya. Jadi semua amal, ya, semua amal soleh itu mulai dari puasa, mulai dari sholat, mulai dari sedekah, mulai dari korban, mulai dari zikir, ya, itu semua induk-induk ibadah, ya, terkumpul di bulan apa? Dzulhijjah ini, ya. Makanya tadi hadisnya tidak ada hari-hari yang lebih utama melebihi 10 hari di bulan Dzulhijjah yang awal ini. Dan yang terpenting lagi, di bulan Dzulhijjah ini adalah bulan secara khusus ritual ibadah haji dilaksanakan tanggal 8, tanggal 9, 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Ini puncaknya, ya. Ini puncak. Ya, mulai aktivitas nanti di Mina, di Arafah, di Musdalifah, orang tawaf, ifadah, kemudian sa'i dan seterusnya itu ada di situ. Dan itu puncaknya di bulan apa? Dzulhijjah. Ya. Orang yang sekarang ini sudah berangkat, ya, untuk ke tanah suci, udah siap-siap ini, ya. Nanti kalau sudah tanggal 8 ya mereka udah siap-siap, ya. Siap-siap ke Mina, ya, dan seterusnya. Itu ritualnya ibadah hajinya nanti puncaknya di situ tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13 itu puncak, hari puncaknya di situ, ya. Sehingga hanya dilakukan di bulan itu, ya. Di bulan Dzulhijjah, bukan di bulan-bulan lain. Walaupun pernah ada wacana haji mah nggak harus di bulan haji. Ya cobalah dilonggarkan supaya nggak terlalu banyak ngantri. Nggak terlalu banyak ngantri apa? Ibadah haji ngantri daftarnya sampai 30 tahun. Ada yang 50 tahun, ya. Ya, ini sekarang ini luar biasa ini. Antrian haji ini, ya, puluhan tahun, ya, bukan hitungan jari, bukan hitungan, ya, puluhan, ya. Sehingga orang-orang banyak yang bikin wacana-wacana yang aneh-aneh terkadang. Coba kalau itu dibuka, haji tidak harus di bulan ini, ya, di semua bulan, tentu tidak ada ngantri. Ya nggak boleh juga seperti itu. Karena memang masalah ibadah haji itu bulannya, harinya sudah ditentukan oleh syariat. Ya, itu hak prerogatifnya Allah, ya. Kita nggak punya hak di situ, ya. Kita nggak punya hak di situ, ya. Jelas, ya. Jadi ibadah haji, ya, puncak dari ritual ibadah manasik haji itu ada di bulan ini, ya. Ya. Dan itu sebagai penyempurna dari rukun apa? Islam, ya. Penyempurna daripada rukun Islam, ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah demikian juga kita disunahkan memperbanyak sedekah ini. Jadi memperbanyak sedekah di 10 hari pertama itu, ya, memperbanyak sedekah,
Ya tentunya pahalanya berbeda di bulan-bulan lain ya. Karena bulan ini dan juga di 10 hari pertama itu memiliki keutamaan-keutamaan yang sifatnya apa? Khusus tadi. Sehingga pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jamaah sekalian ya. Jadi jangan disepelekan ya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu banyak sekali keutamaannya. Sehingga tadi sampai dijadikan sumpahnya Allah dalam Al-Qur'an itu wal fajri walayalin ashr ya. Jadi sumpahnya Allah demi 10 malam ya. 10 malam itu kata Ibnu Abbas salah satu tafsirnya adalah 10 malam pertama di bulan apa? Dzulhijjah. Biasanya kalau dalam Al-Qur'an kalau Allah udah sumpah itu berarti sumpah dengan sesuatu yang agung ya. Sesuatu yang besar. Keutamaannya bahkan itu disebut afdalu ayyam dunya. Hari yang paling afdal di dunia ini karena terkumpulnya dari semua amal ibadah itu ada di 10 hari ini ya. Ya, dan tidak ada di hari-hari yang lain ya. Dan tidak ada di bulan-bulan yang lain ya. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah tadi perbanyak ya. Perbanyak ya amal soleh. Apa saja yang bisa dikerjakan ya. Apa saja yang bisa dikerjakan. Ya, jangan disepelekan. Kalau kita bisa nabung untuk korban ya nabung lah ya, nabung. Ya, wong kita nabung atau nyicil rumah aja bisa kok ya, nyicil sepeda motor juga bisa. Karena apa? Karena itu diprogramkan gitu, betul nggak? Ya, pasti semua jamaah punya sepeda motor kan di rumah, ada yang punya mobil ya. Kenapa itu bisa? Ya karena itu tadi diprogramkan, dicicil ya. Kadang dia nyicil per bulan 1 juta, 2 juta bisa kok, ada yang 3 juta bisa. Ya, masa setahun ya, setahun itu harga kambing itu berapa harga kambing sekarang? 3,2 ya, 3 jutaan lah ya. 3 juta itu kalau dicicil setahun masa nggak bisa ya? Bisa sebenarnya. Semua orang bisa ya. Nyicil untuk nabung ya setahun bisa dapat 3 juta disisihkan gitu. Dipotong dari uang belanja ya atau uang jajan atau uang jalan-jalan disisihkan gitu ya. Sisihkan 3 juta ya itu sudah bisa apa namanya tiap tahun. Diprogramkan aja ya. Itu kalau tahu keutamaannya bayangkan ya kalau kita korban saja itu cukup untuk satu keluarga. Itu kalau dihitung setiap bulunya itu pahala. Artinya pahalanya nggak terhingga, tak terhingga. Ya, itu setiap bulunya itu satu helai bulunya itu kebaikan. Dihitung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi memperingatkan ya kalau orang ya punya kemampuan kemudian dia tidak mau korban ya, maka lahu sa'ah kalau dia punya kelonggaran ya, walam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Jadi kalau dia mampu korban kok enggak apa? Enggak mau mengeluarkan hartanya untuk ikut program korban, itu lebih baik enggak usah deketi musola kita. Maksudnya tidak usah ikut sholat Idul Adha gitu. Ya enggak usah ikut ke lapangan. Ke musola maksudnya ke lapangan. Jadi memang sunnahnya itu tadi di tempat yang luas ya kalau ada. Ya, makanya disebut musola, tempat untuk sholat kita jangan dideketi kalau memang dia punya kelonggaran tapi tidak mau apa berkorban ya. Bagaimana dia nggak korban? Setiap hari dia sholat yang doa ya, iftitahnya baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholati, inna sholati, sholatku. Wa nusuki. Nusuki itu artinya korban atau manasik. Itu maknanya bisa korban, ya, bisa juga ibadah, ya, ibadah korbanku, ya. Wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin, ya.
Di situ ada nusuk ya. Ya. Artinya bagaimana ibadah dan ibadah korban itu kita ikrarkan setiap saat ya, setiap iftitah misalkan. Nah, kemudian kita tidak ada komitmen. Nah, itu kan berarti hanya sekedar ucapan. Maka harus diprogramkan tadi. Diprogramkan ya. Programkan itu insya Allah bisa, semua orang bisa kok ya. Dan itu ibadah hanya ada di bulan apa? Dzulhijjah ya. Ada di bulan apa? Dzulhijjah. Ya. Nah, kemudian juga amalan berikutnya yang penting lagi dalam bulan Dzulhijjah ini yaitu hendaklah kita menjauhi maksiat juga ya. Menjauhi maksiat. Ya, satu sisi kita memperbanyak amal ya, memperbanyak amal ya kan? Amalan soleh. Satu sisi juga kita menjauhi apa? Dari perbuatan-perbuatan dosa. Ya. Perbuatan-perbuatan maksiat. Karena perbuatan maksiat di bulan haram ini juga dosanya dilipat gandakan ya. Oleh karena itu ya maksiat yang kita berburuk sangka kepada Allah itu bagian dari maksiat batin ya. Ini kenapa ya kok doa saya nggak didengar-dengar. Nah, itu udah suudzon sama Allah ya. Kita nggak boleh suudzon, buruk sangka kepada rahmatnya Allah ya. Orang riya ya, ibadah dalam hatinya ingin didengar orang, dalam hatinya ujub, bangga dengan amalannya, itu juga maksiat batin namanya. Jadi di bulan ini maksiat-maksiat yang sifatnya lahir maupun maksiat-maksiat yang sifatnya apa? Batin harus diapakan? Ditinggalkan. Jadi secara totalitas ya. Jadi secara totalitas ya. Supaya kita betul-betul ibadahnya itu mengisi dengan amal soleh dan juga menjauhi dari segala dosa. Ini lakukan secara kontinu gitu ya, secara istiqomah. Karena memang namanya ibadah itu ya selalu kontinu. Ya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin ya. Jadi kita diperintahkan terus untuk istiqomah mempertahankan iman itu. Tahun kita jumpa terus bulan Dzulhijjah ini ya hendaklah dimanfaatkan ya untuk memperbanyak ibadah karena usia manusia itu pendek ya. Jangan dipendekkan lagi gara-gara tidak mau beramal, absen dari kebaikan. Ya. Gunakan usia yang pendek ini dengan diperpanjang dengan hal-hal yang produktif berupa amal soleh tadi. Ya. Karena memang ya secara sistem syariat itu dalam tubuh umat Islam itu dibuat sistem ya. Ini maha bagaimana Allah itu sangat bijaksana terhadap hambanya. Allah maha tahu. Kalau umat Islam itu, umat Nabi Muhammad SAW itu umurnya pendek-pendek ya. Umru ummati baina sittin ila sab'in. Umur umat Nabi Muhammad itu antara 60 sampai 70. Enggak ada yang 1000 tahun. Ya, enggak ada yang 300 tahun, 500 tahun, enggak ada. Bisa dicek di dunia ini. Enggak ada. Usia umat ini kata Rasulullah ya sudah ditetapkan oleh Allah antara 60 sampai 70. Dan Nabi menjadi contohnya 63 tahun Nabi wafat. Demikian sahabat Abu Bakar 63 tahun juga wafat.
Ya sekitar itulah. Ya, 60-70 itu memang batas usia Nabi Muhammad dan juga umatnya seperti itu. Kalau ada lebih itu bonus, ya. Iya, barusan kemarin ada yang meninggal itu menteri, Pak Menteri siapa itu? Pak Cahyokumolo itu berapa usianya? Gak tahu, gak ngecek berita. Ya segitu juga usianya. Ya, sama, ya. Jadi hampir jamaah sekalian, bahkan ada yang lebih pendek, bahkan 50 tahun udah kena gula, udah kena diabetes, udah kompilasi, ya, gak lama meninggal, ya banyak juga, ya. Ya, tapi sekitar 60-70 itulah batasan, ya, umat ini. Makanya sayang kalau tidak dimanfaatkan untuk banyak amal soleh supaya dia produktif, ya, dengan banyak amal dia panjang usia, ya, usianya dipanjangkan dengan amal jariahnya tadi, ya, itu, ya, termasuk ini Allah, ya, membuat syariat amalan-amalan hari-hari tertentu yang sebenarnya itu untuk memperbesar pahala, ya, memperbesar pahala sehingga usianya walaupun kelihatannya pendek tapi diperpanjang dengan amalan tadi. Ya tadi sama kayak amalan 10 hari ini kan pendek cuma 10 hari, tapi kalau kita isi dengan maksimal itu panjang sekali pahalanya, ya. Panjang sekali, bisa jadi membalap umat-umat terdahulu yang usianya 1000 tahun dibalap hanya dengan 10 hari. Ya, kalau kita maksimal menggunakan untuk beramal apa? Saleh, ya. Untuk menggunakannya dengan memperbanyak amal saleh, ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi oleh karena itu di sini jamaah sekalian yang terakhir pergunakanlah untuk memperbanyak taubat, ya, memperbanyak apa? Taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan sampai terlambat, ya. Jangan sampai terlambat dari jangan terlambat dari taubat. Tubu ilallahi taubatan nasuha, ya. Bertobatlah kalian dengan taubat nasuha, ya. Jadi ini momentum yang sangat tepat, ya, untuk memperbanyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, ya, karena kita berada di hari-hari yang agung, ya, hari-hari yang dimuliakan di dalam syariat kita, ya, perbanyaklah bertaubat, ya. Ya. Dengan berbanyak taubat itu artinya sama saja kita sedang memandikan dosa-dosa kita, kotoran-kotoran yang telah mengotori jiwa kita. Kalau kita setiap hari mandi, ya, setiap hari kita mandi 3 kali atau 2 kali dalam rangka untuk membersihkan supaya kulit kita terjaga, supaya jasad kita terjaga. Nah, kenapa kita tidak memandikan jiwa kita dengan siraman-siraman taubat dan istighfar itu supaya bersih, ya. Kita kembali kepada Allah secara lahir dan batin bersih, ya. Mendapat ampunan dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada rahmat yang terbesar yang diberikan kepada manusia melebihi rahmat berupa ampunan. Makanya kalau orang mati, Pak, itu doanya Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu, ya Allah ampuni dia, rahmati. Ya itu, gak ada misalkan pejabat mati, kemudian doanya, ya Allah naikkan jabatannya lagi. Untuk apa? Udah mati, udah nggak butuh jabatan. Ya Allah tambahkanlah hartanya. Untuk apa harta nggak dibawa mati? Ya Allah perbarui mobilnya. Untuk apa mobilnya juga nggak dibawa ke kuburan? Maka itu bukti bahwa ketika orang kembali itu ya doanya Allah mafirlahu war kamu, ya Allah ampuni dan rahmati. Karena ampunan dan rahmat itu adalah nikmat Allah yang paling besar. Maka gunakanlah bulan ini untuk berbanyak taubat. Sudah habis, ya? Pak Haji? Wallahu a'lam bishawab. Demikian jamaah sekalian tafsir dari 10 malam Dzulhijjah
dan Allah senantiasa ridho oleh Allah